Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sukri, NIM 1940200234, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu Bapak Ananda Nugrah, dan yang saya bangga-banggakan kawan-kawan sekalian di ES7. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah satu cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Selain itu, rekonsiliasi atau koreksi fiskal juga bisa diartikan sebagai langkah wajib pajak atau yang biasa disingkat WP yang mencocokkan laporan keuangan apabila terdapat perbedaan antara laporan komersial berdasarkan SAK atau sistem keuangan akuntansi dan laporan keuangan berdasarkan sistem fiskal. Laporan keuangan komersial berfungsi untuk menilai keadaan finansial di sektor swasta serta kinerja ekonomi pada umumnya. Sedangkan laporan keuangan menggunakan sistem fiskal berfungsi dalam menghitung pajak. Dokumen rekonsiliasi fiskal berbentuk lampiran SPT tahunan, PPH perusahaan atau badan. Dokumen yang berbentuk kertas kinerja ini berisi kesesuaian antara laba rugi berdasarkan aturan pajak dan laba rugi komersial sebelum terkena pajak. Laba yaitu penghasilan lebih atau net income atau imbalan dari aktivitas perusahaan mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan. Kemudian, laba tertulis dilaporkan laba rugi. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan keuangan perusahaan tertentu yang berisi data, pendapatan, dan beban perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang dibuat oleh bagian keuangan. Selanjutnya, rekonsiliasi atau koreksi fiskal ini harus diterapkan ke seluruh penyusunan laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga harus mencakup data terkait beban atau pengeluaran dan pendapatan perusahaan. Baik, saya akan menunjukkan penerapan rekonsiliasi fiskal pada pos biaya. Rekonsiliasi fiskal juga harus diterapkan pada pos-pos biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Lantas, apa saja pos-pos biaya dan penghasilan tersebut? Pertama, ada rekonsiliasi penghasilan yang sudah terkena PPh akhir atau final. Selanjutnya ada pos rekonsiliasi penghasilan yang bukan objek pajak. Ketiga, ada juga wajib pajak yang mengeluarkan biaya namun tidak mempengaruhi pengurangan penghasilan bruto. Selanjutnya ada juga wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan berbeda dari aturan pajak yang sudah ditetapkan. Terakhir, ada juga pos wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang sudah terkena PPh akhir atau final serta pendapatan yang sudah terkena PPh non final. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang ganjalnya saya mohon maaf. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.